apa ya, jadi setelah punya WWP, yang sekarang udah punya WWP, ini wajib juga kita pakai yang ini nih. Nah, ini dia. Ini Hafiz Logic nih. Ini kalau udah 3 tahun ke atas, Logik. wajib punya ini lah. 4 tahun lah ini. Nanti Kak Wenok lah ya akan menjelaskan 4 tahunnya ya yang lebih detail. Ya, Silakan Kak Wenok. ya terima kasih Kak Desya, Kak Nurfi. Ya, memang WP bagus banget ya tadi ya. Artinya kan itu buat usia sampai 15 tahun masih bisa dipergunakan gitu. Nah, sekarang ini lebih ada salah satu produk baru. Terus saya masih kos-kosan. Masih ada salah satu produk baru yaitu Hafiz Logic ya teman-teman. Hafiz Logic ini kalau dilihat dari tagline-nya ya belajar logik asik ya. Salah satu manfaatnya adalah bisa mengajarkan coding dasar kepada anak ya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah coding jangan fokus kepada codingnya gitu teman-teman. Jadi Hafiz Logic ini salah satu benefitnya ya adalah manfaat dari coding itu sendiri apa aja. Yang pertama adalah bisa melatih anak itu supaya bisa memiliki skill untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Dengan adanya Hafiz Logic. Yang kedua itu bisa melatih yang namanya kreativitas anak. Anak-anak akan menjadi lebih kreatif, lebih imajinatif gitu dengan adanya Hafiz Logic. Yang ketiga itu bisa yang paling penting nih, bisa melatih logika berpikir anak. Yang keempat itu Hafiz Logic ini tentunya bisa menambah wawasan keilmuan anak ya, baik keilmuan umum maupun yang general maupun keilmuan yang bersifat Islami gitu. Karena memang kalau boleh dibilang nih belajar coding sederhana, tapi dilengkapi dengan wawasan keilmuan yang agama gitu, Islami gitu. Baru kali ini, baru Hafiz Logic ini teman-teman. Jadi di samping untuk melatih logika berpikir, di samping memiliki problem solving skill, belajar coding dasar, juga ditambahkan wawasan keilmuan agamanya. Jadi kalau boleh dibilang sih seperti yang diungkapkan sama Tehririn ya, Hafiz Logic itu seperti meja makan gitu. Jadi ayah, ibu, anak itu belajar bermain mengelilingi Hafiz Logic gitu. Jadi mainnya seru, tanpa gadget sama sekali, tanpa HP sama sekali gitu. Jadi mainnya udah ini aja yang dihadapin. Cuman seru mainnya. Menentukan letaknya, menentukan arahnya, kemana yang akan dituju, jawabannya seperti apa, memecahkan masalah dari persoalan yang dihadapkan gitu. Nah ini dia Hafiz Logic. Karena memang memainkan logika dengan asik, sehingga anak-anak itu bisa memiliki yang namanya keterampilan memecahkan masalah yang bagus, dan pada akhirnya anak tersebut menjadi anak yang kreatif, imajinatif, dan memiliki wawasan keilmuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Nah ini rangkuman dari Hafiz Logic sih teman-teman ya. Mungkin di sini udah ada yang punya juga Hafiz Logicnya. Betul banget, kerasa banget seperti Umi Rani nih. Bermain dengan orang tuanya, bisa ada bonding gitu antara orang tua dengan anaknya gitu. Kadang kita aja sebagai orang tua nggak tahu jawabannya, anak lebih tahu gitu. Ini belok kiri loh ma, ini belok nggak usah, ini harusnya muter nih 90 derajat bukan 180 derajat muternya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa mendekatkan bonding antara anak dengan orang tuanya. Nah, ini dia Hafiz Logic, belajar logik yang asyik gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Hafiz Logic ini bisa menambah media edukasi tambahan untuk melengkapi media-media edukasi yang sudah ada saat ini, karena memang ini berbeda dengan yang lainnya dan butuh edukasi yang ekstra sih sebenarnya ya. Karena memang tidak semua masyarakat Indonesia itu aware terhadap coding dasar. Belum semuanya. Mungkin di beberapa orang tua yang ada di sekolah dasar gitu udah aware ya, tapi sekolah yang ada di kota-kota besar itu udah aware dengan coding dasar. Tapi memang di era sekarang menuntut yang namanya logika berpikir ya, problem solving skill dan sebagainya, karena memang Mas Menteri kita sudah mencanangkan STEM ya, science, teknologi, engineering, dan M-nya apa tuh? Matematika ya. Jadi salah satunya ya dengan belajar coding ini. Makanya di berbagai negara seperti negara tetangga kita, Singapura, bahkan di Eropa, Finlandia, dan US sekalipun sudah mengajarkan coding dasar itu sejak sedini mungkin gitu teman-teman. Makanya ada beberapa website gitu untuk belajar coding ada. Dan bahkan les coding itu kalau teman-teman cek di Google ya, itu coding dasar untuk 1 bulan bayarnya 350.000 atau 250.000 something lah, sampai ke atasnya gitu. Jadi lumayan, lumayan. Kalau bisa dibandingkan dengan Hafiz Logic, kita datangkan sekali aja sudah bisa bermain
merangkai, melatih logika, melatih imajinasi, dan memiliki problem solving skill. Nah, ini media belajar coding untuk anak usia dini sih. Coding-coding dasar. Jadi jangan dipikirin coding itu yang ribet ya. Bukan. Ini coding dasar, coding untuk melatih anak supaya memiliki problem solving skill dan memiliki logika yang bagus. Itu sih Kak Nesya dan Mbak Nurul. Iya. Jadi memang fondasi awalnya Kak Noah ya. Jadi coding di sini bukan anak-anak harus mengerjakan pekerjaan IT ya untuk merangkai sistem, tapi ini dasarnya. Tapi ketika anak-anak ini fondasinya sudah terbentuk atau dibentuk sedini mungkin, insya Allah nanti akan terbiasa dan ketika besar nanti mereka sudah terbiasa nih untuk apapun yang berhubungan dengan sistematis atau perkodingan. Ya, mungkin nanti di next kita kopdar offline tanggal 27 ya, kita teman-teman bisa lihat langsung Hafiz Logic seperti apa. Nah, siapa tuh yang udah nggak sabar nih? Lomba coding ya. Nanti Teririn bisa jadi jurinya gitu. Kita adakan lomba coding di tengah-tengah para mitra dan divisi gitu ya. Siap, oke. Coding idol ya Kak Noy ya, ada coding idol. Di 27 November, jadi persiapkan yang sudah punya Hafiz Logic, nanti pas lagi kopdar offline sama Kak Noy bisa dipersiapkan, yang belum punya boleh ya merapat langsung order ke web atau ke aplikasi. Nah, oke, tadi keren ya Hafiz Logic-nya ya, sejalan, sejalan dengan program-program kita di Tiwa tentunya. Ya, betul banget. Nah, ada yang mau bertanya untuk Hafiz Logic, teman-teman di kolom chat bisa, atau mau langsung ada yang ngasih apa ya pengalamannya ya menggunakan Hafiz Logic juga boleh. Mbak Umurani ini kayak emang udah punya semua media Tiwa nih, betul iya banget. Nih ya. Terasa banget sekarang putri saya ada media bermain dengan abinya, betul-betul. Jadi ini kita mainnya ya kudu sama anak ya, karena memang belum bisa anak harus kita tinggalkan sendiri. Kalau mungkin anak-anaknya yang seusia 4 tahun gitu ya, memang harus pendampingan gitu. Jadinya memang pentingnya media edukasi kita, mau itu mudah, mau itu sulit, kitanya perlu hadir di tengah-tengah anak kita gitu. Nah, Kak Upi, kalau tadi coding gitu ya, oh saya jadi ingat ini, kalau di coding itu ITBP itu kan ada yang ini ya Kak Upi ya, ada yang bagaimana kita memakai pakaian. Ya, betul banget. Urutan berpakaian. Nah, itu yang tadi sudah punya ya. Di ITBP. Betul, di ITBP itu ada kalau laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, itu ada di ITBP. Nah, ternyata di Hafiz Logic juga sebenarnya sama seperti itu. Artinya intinya adalah sama seperti itu gitu. Cuman bedanya ini kita tuh dikasih robotnya. Terus kalau kemarin tuh ya saya lihat yang di timnya pas kopdar gitu ya, emak-emak tuh rame banget gitu ya. Ternyata emak-emak sendiri juga bingung nih. Aduh, saya harus jalan kemana ya? Padahal cuman mau waktu itu tuh disuruh sholat lah gitu kan. Harus atau sholat gitu, saya lupa. Di Hafiz Logic kan ada ininya ya, apa namanya, permainannya seperti itu. Kita jalan kemana dulu ya? Berapa langkah ya? Kalau mau sholat harus gimana dulu ya gitu. Nah, itu emak-emak aja masih rempong gitu kan. Nah, ini makanya kita membantu banget anak-anak kita untuk bisa tadi ya bagaimana ini bagian dari problem solving juga. Benar tadi yang kata Kak Renot bilang gitu. Jadi dengan adanya Hafiz Logic melatih yang namanya problem solving juga gitu. Oke, tunggu tanggal 27.